semuanya. Shalom. Saya Pastor Iwan, selaku host Anda pagi ini menyambut Anda di dalam ibadah Super Sunday pagi ini, terkhusus buat Anda yang pertama kali datang. Welcome semuanya. Mari sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, kita mau berdoa, bangkit berdiri dan kasih salam kiri kanan, katakan, aku siap memuji Tuhan, aku siap memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih. Pagi ini bersyukur kalau Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh datang ke tempat ini dengan sehat, dengan sukacita Tuhan. Kami mau beribadah dan kami bersepakat bersama-sama untuk mendedikasikan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhir Bapak untuk mulia dan hormat namu saja. Terima kasih, kami mulai ibadah pada pagi hari ini dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita hari ini? Amin. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memuji Tuhan karena Dia yang layak kita puji dan kita sembah. Mari sama-sama kita katakan, ajaiblah perbuatanmu dan ku percaya akan janjimu. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Berjalan bersamamu, ku takkan ragu, kau pedomanku. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Let's go. Firman-Mu terangku, pelita hidupku, tiada yang mustahil bagimu. Terbesar kuasa-Mu, tinggikan nama-Mu, dimuliakan selamanya. Yesus, Kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus, Kaulah segalanya. Terbesar kuasa
Yesus kaulah segalanya, semua ku berikan hanyalah padamu. Kau Tuhan dan Rajaku, Yesus kaulah segalanya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, karena Dialah yang layak kami puji dan kami sembah. Berikan tepuk tanganmu yang paling meriah buat Tuhan, dan biarlah Dia membawa kita terbang tinggi. Mari sama-sama katakan, jalanmu, terang bagi jalan-jalanmu, kebenaranmu menuntun setiap hari. Ku menantikanmu, beri kekuatan baru. Bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu terus menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama lebih lagi katakan, firman-Mu Tuhan taban kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntun setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Yang siap lebih lagi terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang, bukan terbang tinggi di awan, bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, jalan-Mu di atas jalan-jalan. Amin. Melebihi rancanganku, firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu
Tuhan. Amin. Masih ada sukacita? Masih semangat? Amin. Amin. Kita mau masuk lebih lagi untuk memuji Tuhan, karena Dia yang layak kami puji dan kami sembah. Anugerah terbesar di dalam hidup kami. Amin. Sama-sama angkat tanganmu dan katakan, sama-sama katakan, ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar.
berseru, terang firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, perlindunganku. Kala terjatuh tak tersungkur, buat tanganmu menopangku. Saat ku ragu berseru, kasih setiamu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Percayakah saudara bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang terbesar? Dia raja di atas segala raja. Apapun permasalahanmu hari ini, datanglah pada Tuhan, karena Dialah yang sanggup memulihkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Sebab tidak pernah Kau meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapakah kami ini sehingga Engkau menganggap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Teguh ku berdiri
hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi. Thank you God, terima kasih Tuhan. Bersamamu ku tak teguh berdiri, teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri hadapi semua, bersamamu ku tak tergoyahkan. Tak pernah kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Tak pernah kau tinggalkan kami Tuhan. Thank you Lord, thank you Lord. Di setiap langkah hidupku, ku yakin kau kan besertaku, kau perlindunganku. Amin Tuhan, kau perlindungan kami Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapak, akan bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar siapkan hati kami Tuhan, untuk kami menerima akan firman-Mu, bahwa kami menjadi satu tanah yang baik Tuhan. Hati yang lembut untuk kami boleh menerima akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh dalam kehidupan kami dan boleh menghasilkan satu buah yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, biarkan hamba-Mu Tuhan memberikan Tuhan hikmat-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap Tuhan untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita doa kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Thank you. Tetap dalam tema kita di dalam bulan ini, tema kita dalam bulan ini yang minggu kemarin Pastor Iwan sudah sampaikan, get ching ya, di mana kita diingatkan untuk bagaimana sebuah perubahan. Dan hari ini firman Tuhan akan kita beri judul pembaharuan budi ya. Pembaharuan budi. Dan tentunya ini melibatkan satu perubahan di dalam budi ini. Budi ini berbicara tentang sebuah karakter, sebuah pemikiran yang baik, ini budi ya. Jadi ada satu pembaruan dalam apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, ada satu ayat yang menjadi dasar kita pada pagi hari ini untuk kita bisa nanti bisa berpikir bersama-sama dari ayat ini. Terambil dari 1 Samuel 3 ayat yang ke-18. Ini melanjutkan kisah-kisah yang kemarin ya, di mana pada waktu itu Samuel diperintahkan Tuhan untuk menasihati Imam Eli. Ya. Dan pada waktu Samuel memberitahukan semuanya itu, ini yang terjadi. 1 Samuel 3:18, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang
dipandangnya baik. Ini ada kata-kata yang kita garis bawahi yang berwarna kuning. Dia mengatakan, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, kata-kata ini kata-kata yang menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, ini kata-kata yang rohani dan baik atau tidak? Mari kita jejak pendapat ya. Siapa di sini yang mengatakan bahwa kata-kata Eli, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Siapa di sini yang mengatakan bahwa kata-kata ini kata-kata yang rohani dan baik? Saya tahu ya. Ada yang mengangkat tangan? Pastor Iwan, Bu Prima, Bu Ruth, Bu Levi, boleh? Ya. Ada yang mengatakan bahwa ini kata-kata yang tidak baik? Ada? Bu Enggan, Bu Tina, yang lainnya? Golput ya, ada golput juga ya. Ya ini ada dua kubu ya, ada yang mengatakan bahwa kata-kata ini sesuatu kata-kata yang baik. Ada yang juga mengatakan bahwa kata-kata ini kata-kata yang tidak baik. Sekarang kita akan melihat semuanya, kalau dilihat dari kata-katanya semuanya benar gitu ya. Tapi kalau dilihat dari latar belakangnya, sehingga Eli mengatakan bahwa dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Pada waktu itu, next, Samuel, ini dia sebenarnya apa yang Tuhan sampaikan kepada Samuel untuk disampaikan ke Imam Eli adalah sebagai pengingat. Remind ya, jadi satu bukan baru saat itu, ya seperti dalam Samuel 3 ayat 12-13 katakan, pada waktu itu aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan. Berarti sebelumnya Tuhan pernah berfirman tentang hal ini, tentang keluarganya dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya. Berarti pernah diberitahukan kepada Eli bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Ya ini bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah tetapi ia tidak memarahi mereka. Ya, di mana Samuel memberitakan sesuatu yang dimana sebelumnya sudah pernah disampaikan oleh Tuhan. Samuel hanya mengingatkan saja bahwa keluargamu nanti akan dihukum. Keluargamu nanti akan mengalami petaka yang seperti ini. Samuel mengingatkan saja. Tapi sebenarnya sebelum peristiwa ini, dulu pernah ada satu peristiwa di mana next dalam 1 Samuel 2 ayat 27 sampai 28, ini ada seorang abdi Allah. Abdi Allah yang datang kepada Eli pada waktu itu dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Next. Dan aku telah memilihnya dari segala suku menjadi imam bagiku, di mana Imam Eli dipilih pada waktu itu untuk menjadi imam, satu kepercayaan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada waktu itu. Supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Next. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku
yang telah kuperintahkan dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Di mana Eli pernah mendengarkan akan satu nasihat, satu perintah, satu peringatan yang diberikan Tuhan bahwa nek kamu gak bertobat gitu ya, kamu akan mengalami hal yang seperti ini. Kamu akan terus menggemukkan dirimu dengan korban sajian yang terbaik. Anak-anakmu terus melakukan satu dosa, pencurian, perzinahan dilakukan oleh anak-anaknya masih terus dilakukan, maka hukuman akan terjadi di dalam kehidupannya. Dan di sini singkat cerita akhirnya Eli mengalami yang namanya berita buruk next. Berita buruknya adalah Eli dan keluarganya mengalami hukuman Tuhan. Dan yang saat ini kita perlu sama-sama pahami dan kita perlu mengerti adalah next, di mana nubuatan itu tidak terjadi langsung. Ya, pada waktu misalnya Eli melakukan suatu dosa dan akhirnya langsung Tuhan hukum, itu tidak ada kesempatan untuk dia bisa berubah. Tetapi sebenarnya nubuatan ini digenapi masih ada jangkau waktu. Kalau kita sempat cari-cari waktunya itu memang tidak ada waktu yang tepat gitu. Cuman ada yang penafsiran-penafsiran yang memperkirakan dari berbagai cerita dan akhirnya bisa menemukan seperti ini. Jadi kematian Hofni dan Pinehas ini, di mana dalam pertempuran melawan orang Filistin, kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, mati pada hari yang sama. Dan tabut perjanjian dirampas oleh musuh seperti yang dinubuatkan. Ini terjadi beberapa tahun. Dari peringatan, dari diingatkan, itu terjadi masih ada waktu beberapa tahun untuk sebenarnya Imam Eli, Hofni dan Pinehas untuk bisa memperbaiki diri. Tetapi mereka tidak lakukan. Beberapa tahun waktu yang berlalu, padahal sudah diingatkan, bersyukur loh sudah diingatkan. Kecuali tidak diingatkan, Tuhan sudah mengingatkan. Seharusnya yang ia pikirkan adalah, kalau aku gak bertobat, aku akan mengalami seperti yang disampaikan oleh abdi Tuhan itu. Sama seperti yang disampaikan oleh Samuel. Yuk nanti akan terjadi seperti ini. Yuk kita bertobat yuk. Kan itu yang harusnya dipikirkan. Tetapi sampai waktu beberapa tahun tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada pertobatan di situ. Dan kematian Eli juga sama, ketika Eli mendengar kabar tabut perjanjian telah dirampas dari anak-anaknya tewas. Ia jatuh dari kursinya, patah leher dan meninggal. Ini waktunya hampir sama dengan Hofni dan Pinehas. Dan ada nubuatan yang disampaikan oleh abdi Allah tadi bahwa bukan hanya Imam Eli, bukan hanya Hofni dan Pinehas, tetapi keturunan dari Imam Eli ini nanti akan jabatan keimamatannya akan diambil. Dan itu baru digenapi setelah sekitar 1 abad. Ya, dari penelitian yang ada ini, setelah 1 abad baru ini digenapi. Nubuatan ini sepenuhnya digenapi pada masa Raja Salomo ketika Imam Abyatar, seorang keturunan Eli, dicopot dari jabatannya dan peran imam besar diberikan kepada Zadok. Ini penggenapan dari nubuat yang pernah disampaikan ke Eli. Dan ini ada waktu sebenarnya, tahunan bahkan sampai 1 abad untuk mengalami yang namanya pertobatan. Ada satu pemikiran bagaimana aku
Kalau bisa ini tidak terjadi, mungkin bisa negosiasi sama Tuhan. Tuhan, ampuni Tuhan, aku sudah berbuat dosa Tuhan. Selama ini aku sudah mendukakan Engkau, aku mau berbalik dan bertobat Tuhan. Aku janji, aku mau memperbaiki kehidupanku dan aku mau kembali untuk menyenangkan hatimu. Bisa saja dia berkata seperti itu kepada Tuhan. Tapi apa yang dikatakan tadi di awal ayat tadi? Di ayat yang pertama tadi, bisa minta tolong, Eski. Yang pertama, ayat yang pertama ya. Yang habis pembaruan budi ya. Ya ini, dia mengatakan ini, dia Tuhan tanpa merasa berdosa dan bersalah gitu ya. Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Tanpa ada satu pengertian untuk dia melakukan satu pertobatan, tanpa ada satu pengertian bahwa Tuhan aku mau janji, aku mau merubah kehidupanku. Dia hanya mengatakan, dia Tuhan. Biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Sekarang pertanyaannya setelah kita mendengarkan ini, kira-kira kata-kata ini baik atau tidak? Rohani atau tidak? Siapa yang mengatakan baik? ya. Siapa yang mengatakan bahwa kata-kata ini tidak rohani? Dan buruk, masih golput semua ya. Ya, Bu Benggan sama Bu Tina yang tidak rohani. Jadi dari apa yang kita lihat tadi, ini mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Eli, perkataannya ini adalah perkataan yang sebenarnya tidak rohani. Karena dia bersembunyi, di mana dia istilahnya kayak pasrah gitu ya. Biarlah apa yang terjadi Tuhan, jika menyalahkan Tuhan gitu ya. Apa yang terjadi dalam kehidupanku itu semuanya atas izin Tuhan. Seolah menyalahkan Tuhan. Padahal ini karena perbuatannya sendiri. Dia mengalami ini, anaknya melakukan ini. Dan tidak bertobat sepanjang tahun demi tahun yang dilalui. Bahkan sampai abad, sampai anak cucunya, sampai berabad-abad. Tidak ada satu perubahan yang terjadi. Ini karena kembali ke masalah apa yang dipikirkan. Makanya hari ini firman Tuhan berbicara tentang bagaimana kita mau memperbarui budi kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, kita mau benar-benar biarlah ini boleh selaras dengan pikiran Tuhan. Bukan karena kita ini tetap melakukan dosa, tetapi mempersilahkan Tuhan untuk silahkan Tuhan hukum saya, silahkan Tuhan kau lakukan apa saja karena memang aku sudah berbuat dosa dan aku memang tidak bisa untuk lepas dari dosa ini Tuhan, aku tidak bisa. Tapi hari ini kita mau memperbarui budi kita. Kita mau katakan dalam diri kita bahwa aku bisa berubah. Katakan samping kiri kita, yuk, aku bisa berubah. Ya, aku bisa berubah. Ya selama ini mungkin pemikiran, aku kayak gini sudah seperti ini. Aku sudah berbuat dosa dari tahun ke tahun dan aku pengen untuk bisa berubah tapi tidak bisa. Ya aku ya seperti ini. Hari ini firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa aku bisa berubah. Amin. Amin. Ya, kita mau yakini dengan iman bahwa kita bisa berubah. Ya. Puji Tuhan, hari ini tema kita adalah pembaharuan dan ada berita baiknya Bapak Ibu Saudara. Kalau tadi berita buruknya bahwa Imam Eli beserta dengan keluarganya dan keturunannya semuanya dihabiskan. Tetapi ada berita baiknya di sini buat kita semua yang ada di tempat ini.
ketika kita mendapatkan satu nasihat, ketika kita mendapatkan satu peringatan dalam kehidupan kita, entah itu peringatan dan nasihat ini enak untuk kita dengarkan atau tidak enak untuk kita dengarkan, bersyukurlah bahwa ada orang-orang yang peduli kepada kita. Ya, tujuannya apa? Supaya ada kesempatan buat kita untuk kita berubah. Dan berita baiknya ada kesempatan buat kita untuk berubah. Firman Tuhan katakan next. 2 Petrus 3 ayat 9 katakan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, kok itu sampai berbuat dosa sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan kok seolah-olah kok dibiarkan Tuhan ya. Dikatakan di sini tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan masih kasih waktu buat kita. Yuk pergunakan waktu yang ada ini untuk kita sadar, untuk kita berbalik, untuk kita bertobat. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya tidak ingin untuk umatnya ini binasa. Masih ingat peristiwa Niniwe di mana seluruh daerah kota Niniwe diselamatkan di situ. Orang-orang dosanya sudah parah sekali, tapi Tuhan masih sayang kepada Niniwe. Dan Tuhan menyelamatkan kota itu melalui Yunus untuk mengingatkan kota Niniwe. Dan kita bersyukur juga bahwa setiap kita diberikan satu kesempatan untuk kita bisa menikmati satu kehidupan, satu kemenangan, satu keselamatan dalam kehidupan kita karena Tuhan memang menghendaki untuk kita berbalik dan bertobat dan diselamatkan. Ini kerinduan Tuhan. Ia sabar terhadap kamu. Ya, kapan kita bertobat? Tergantung kita masing-masing. Pertanyakan dalam diri kita ya. Kapan Andri bertobat ya? Kapan siapa bertobat ya? Kita mau perkatakan dalam diri kita, ayo bertobat. Mulai bikin list dalam kehidupan kita, hal-hal yang kecil yang kita perlu benahi apa, yang oh Tuhan ternyata ini selama ini tidak menyenangkan hatimu ya. Mulai bikin list ya pelan-pelan nanti akan kita bahas nanti di belakangnya. Next. Pembaharuan budi, ini yang perlu kita mulai, perubahan yang perlu terjadi dalam kehidupan kita dimulai dari pembaharuan budi ini. Next. Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga ketika pembaharuan budi itu mulai berubah, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Inilah yang terjadi ketika ada satu pembaharuan budi. Ya di sini pembaharuan budi itu apa yang dimaksud? Ya, next. Pertanyaannya adalah apa sih yang dimaksud dengan pembaharuan budi ini menurut kitab Roma tadi, Roma 12 ayat 2. Yang pertama, bahwa orang yang sudah memperbarui budinya ini tidak serupa dengan dunia ini. Ya. Ada satu perbedaan antara kita dengan dunia. Dikatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Katakan jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan. Wong itu melakukan itu kok maksud aku tidak melakukan itu gitu ya.
yang itu melakukan itu dan itu cuannya besar misalnya, kok aku tidak melakukan itu? Ketika dia melakukan itu tidak apa-apa, baik-baik saja kok. Kenapa aku harus melakukan yang baik? Tidak serupa dengan dunia ini. Orang yang mau memperbarui kehidupannya, itu dia mau tampil beda dengan apa yang dunia lakukan. Ya, pada waktu kita mungkin di perempatan gitu, ada traffic light merah, kuning, hijau. Kalau merah apa? Kalau merah berjalan gitu ya. Itu ada kuning apa? Kalau hijau ada, itu udah kita udah tahu semua gitu ya. Tetapi ada beberapa yang sudah kuning, merah ting, wung. Itu yang terjadi. Jangan serupa dengan dunia. Ini simple ya, sesuatu yang sederhana dan saya seringkali lihat, loh, merah-merah kok, sampai lu cuma hati kita. Ya, jadi tidak serupa dengan dunia ini ya. Kita mau belajar untuk, terus ada yang gagah gitu, wah gagah. Tapi tidak pakai helm, wow, ada gitu ya. Dengan bangganya tidak memakai helm, tidak mentaati peraturan lalu lintas, tapi merasa bahwa aku nggak apa-apa itu, aku biasa-biasa saja, tidak terjadi apa-apa sih dalam diri saya. Gitu. Seperti itu ya, tidak serupa dengan dunia ini, dengan dari hal-hal yang kecil saja kita bisa melihat di sini. Next. Orang yang memperbarui akal budinya, dia dapat membedakan kehendak Allah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Ini kira-kira kehendak Allah atau tidak? Ini iya apa tidak? Ini orang yang sudah memperbarui budinya, dia nanti dapat membedakan antara kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kita bisa lihat di sini. Next. Apa yang baik? Katakan. Manakah kehendak Allah? Apa yang baik? Secara gampangannya kalau perbuatan kita baik, itu kehendak Allah. Tapi masih satu pernyataan ya. Apa yang baik gitu. Kalau seringkali di grup itu Pak Nyong mengirimkan jangan capek untuk menjadi orang baik. Itu ada, ini menguatkan nih kata-kata ini ya. Bagaimana apa yang kita lakukan baik itu merupakan bagian dari orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Kalau baik ya lakukan saja. Kalau buruk, kalau sesuai aturan pemerintah, sesuai apa yang firman Tuhan katakan dan itu buruk, ya jangan dilakukan. Tinggal gitu saja, yang baik dan yang buruk. Next. Sebenarnya ada satu lagi yang namanya yang berkenan kepada Allah ya, karena ini slide-nya kelewatan. Jadi ini enggak tertulis di sini. Yang baik, yang berkenan kepada Allah. Bukan sekedar baik, tapi kebaikan kita ini berkenan kepada Allah. Bukan sekedar baik, karena banyak orang yang berbuat baik bisa menghasilkan sesuatu yang buruk juga bisa terjadi. Karena tidak berkenan kepada Allah. Gitu ya. Baik dan berkenan kepada Allah. Bukan hanya berkenan kepada Allah, tetapi kebaikan kita ini dan memperkenankan hati Tuhan dan apa yang kita berikan ini sesuatu yang sempurna. Sempurna berbicara tentang excellent. Ya. Pemberian yang terbaik yang kita berikan dalam apa yang kita lakukan. Melakukan perbuatan baik, memperkenankan hati Tuhan dan excellent. Memberikan yang terbaik. Ini yang bagaimana pembaharuan budi ini unsur-unsurnya seperti ini.
Di mana yang ada di pikiran kita, bagaimana setiap aku bangun tidur, apa sih yang kebaikan yang aku bisa lakukan hari ini? Untuk istriku, untuk suamiku mungkin, untuk teman-temanku di kantor mungkin apa? Dan apakah kebaikanku ini sesuatu yang berkenan kepada Tuhan? Kita perlu, Tuhan, aku minta hikmat-Mu bahwa apa yang aku lakukan ini menjadi sesuatu yang baik di kemudian hari. Kita perlu menyerahkan kepada Tuhan. Dan ketika kita melakukannya, berikanlah itu yang terbaik. Excellent. Inilah orang-orang yang hatinya sudah diperbaharui. Sekarang pertanyaannya adalah next, bagaimana memulainya? Yaitu pembaharuan budi, bagaimana memulainya? Next, dikatakan dalam Roma 12 ayat yang ketiga, tadi ayat yang kedua, ini ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ini yang merupakan satu rahasia bagaimana kita memulai untuk kita hidup dalam pembaharuan budi kita. Next, ada 3 hal di sini. Sederhana, kreatif, dan menguasai. Dikatakan jangan kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jangan mikir yang muluk-muluk, yang aneh-aneh, itu cukup sederhana, satu langkah kecil yang kita lakukan untuk kita mau berbuat baik, untuk kita melakukan satu perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, satu langkah kecil. Kalau kita pengen sehat, ya mulai olahraga dengan langkah yang kecil. Mungkin belum pernah olahraga, mungkin cuman begini gitu ya. Mungkin awal-awal mungkin cuman, tapi enggak sampai diforce sampai baru pertama kali olahraga sudah jungkir balik, enggak karo-karo jempalitan, enggak karo-karuan gitu. Akhirnya jantungnya yang kena malah gitu. Jadi hal-hal yang sederhana, yang simple yang kita perlu lakukan. Langkah-langkah sederhana yang kita lakukan. Dikatakan hendaklah kamu berpikir begitu rupa, dan langkah yang kecil tadi kita lakukan secara kreatif ya. Setiap hari langkah yang kita lakukan, kita mau apalagi ya yang kira-kira sesuatu yang baru yang saya lakukan kemarin sudah begini. Ini apalagi ya, ada suatu langkah yang kreatif, sederhana, kreatif, dan kita menguasai. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah pada kamu masing-masing. Jadi perlu bisa menguasai. Sekelas iklan untuk membahas ya. Jadi untuk langkah yang perlu kita lakukan untuk kita memperbarui diri kita, tidak perlu langsung berubah seketika, tapi ada perlu langkah-langkah yang sederhana yang kita perlu lakukan. Biasanya kalau langkahnya itu terlalu ekstrim, itu malah bisa membuat menjadi sesuatu yang tidak baik ya. Kalau dalam sebuah tanaman itu, kalau menanam itu ada ukuran-ukuran ya, takaran-takarannya gitu, yang dimana kalau ini setiap hari harus kadarnya itu berapa HPM misalnya, terus ini kalau mau dipupuk secara bukan hidroponik itu seminggu itu berapa sendok makan untuk pupuknya apa, itu ada takaran-takarannya. Coba kita bayangkan satu karung gitu supaya pohonnya cepat sehat, cepat besar, disokki semua gitu. Disokkan semua. Supaya ini tujuannya supaya dengan pupuk yang banyak ini menjadi tumbuhannya cepat besar gitu. Apakah seperti itu? Enggak. Apa yang terjadi? Akan mati malah gitu ya. Tahun ini kita belajar tentang
culture ya, di mana culture ini berbicara tentang budaya dan juga di dalamnya ada budidaya. Ada satu pertumbuhan yang pelan-pelan tapi pasti. Ada satu kehidupan perubahan yang pasti. Ya, ini dimulai dari sesuatu yang sederhana dengan pemikiran yang kreatif dan kita mau menguasai. Ya, itu berlaku juga terhadap dosa, kelemahan-kelemahan yang kita lakukan. Tuhan, aku mau lepas dari kelemahan-kelemahanku Tuhan. Aku mau mulai hari ini dengan satu langkah, aku tidak melakukan kelemahanku lagi Tuhan. Hal-hal yang kita benahi. Mungkin kalau dalam listnya mungkin sudah banyak listnya gitu. Tuhan aku mau melepaskan ini dulu Tuhan. Ini aku setelah ini baru ini. Boleh seperti itu. Cuman ada satu kerinduan buat kita untuk kita bertobat. Lakukan semua kecil-kecil. Tapi ada yang mau, ini yang prioritas aku harus, ini Tuhan. Ini karena ini sudah merusak kehidupanku Tuhan, aku mau berubah. Kita mau serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan akan memampukan setiap kita. Amin. Intinya kita mau berubah dimulai dari diri kita sendiri. Keluarga kita, sanak keluarga kita semuanya akan terjadi mujizat kalau dimulai dari diri kita sendiri mau berubah. Kuasailah diri kita, perbarui budi kita. Saya undang untuk pemain musik bisa maju ke depan. Next. Pembaruan budi dimulai dari sekarang dengan cara yang sederhana dan kreatif. Tuhan. Yuk kita mau datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan Tuhan. Tuhan mampukan kami. Untuk kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar akan firman. Tapi kami boleh menjadi pelaku akan firman-Mu Tuhan. Kasih Tuhan tidak terselam di dalam kehidupan kita. Thank you Lord.
bersama-sama yuk. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur untuk kemurahan-Mu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, ini hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Karena Yesus Engkaulah anugerah terbesar di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau yang terindah Tuhan, Engkau yang bisa memuaskan hasrat hidup kami Tuhan. Thank you Lord. Hanya Yesus kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu. Thank you Lord Tuhan. Karena Yesus kau anugerah terbesar. Ku naikkan kemurahan-Mu, karena Yesus kau anugerah terbesar. Yesus, thank you Lord. Terima kasih buat anugerah-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau melayakkan setiap kami Tuhan. Sehingga Tuhan Kau memperkenankan hati kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah berani disampaikan Tuhan. Tolong kami Tuhan, untuk kami boleh berubah di dalam kehidupan kami. Dalam setiap kelemahan-kelemahan yang kami lakukan, baik itu sengaja maupun tidak sengaja Tuhan, kami mohonkan ampun di hadapan-Mu Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap kami. Pakailah kami Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, hati-hati yang rindu saat ini untuk berkomitmen Tuhan, aku mau hari ini, mulai hari ini Tuhan, ada perubahan dalam kehidupanku. Tuhan Kau tolong setiap hati-hati Tuhan yang mereka mendeklarasikan ini. Allah Roh Kudus berkaryalah Tuhan, Kau menguatkan Tuhan mereka. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur, tinggikan namamu. Kau berikan hati-hati yang rindu Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Thank you Lord Tuhan. Oh syaralabasya. Thank you Lord. Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan namamu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukur untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Thank you Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan.
menyerahkan Tuhan akan firman-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu. Firman-Mu sudah berhenti disampaikan hari ini, tapi biar tetap Kau berkata-kata dalam hati kami, menguatkan kami, memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami. Ketika kami menghadapi tantangan di dalam kehidupan kami percaya kami bisa menang Tuhan, karena Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ya bersama-sama kita berdiri, kita akan mengakhiri pada kita pada pagi hari ini. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya dibahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya, bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission, connect with God and make disciple. Haleluya. Bapak akan bersyukur Tuhan buat pagi yang indah dalam kebersamaan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan bila berkat-Mu senantiasa turun dalam kehidupan kami. Firman Tuhan, jikalau kau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allah-Mu yang disampaikan pada hari ini dan kau melakukannya, diberkatilah engkau dimanapun engkau berada, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Diberkatilah engkau, diberkati anakmu, diberkatilah cucumu. Semua keturunan-Mu akan mengalami berkat Tuhan. Dan turunlah kiranya saat ini damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus boleh menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Di atas jalan-jalanku, rancangan-Mu melebihi rancanganku. Firman-Mu sungguh telah membebaskanku, berjalan lebih tinggi, berjalan bersama-Mu. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Thank you volunteer yang melayani hari ini, luar biasa. Oke, good job, good job, good job. Ya, kita bersyukur.